kita mengakhiri rangkaian pembacaan doa ini, marilah kita sejenak, kita akan bersama mendengarkan uraian Dhamma yang terkait dengan kelimpahan jasa. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita telah bersama-sama melakukan membaca sutra Amitabha atau Amitocing. Amitabha ini biasanya dibaca di saat ada orang meninggal, ya. Namun sebetulnya tidak khusus di saat ada orang meninggal, di hari-hari biasa pun juga bisa juga dibaca tentang Amitabha Buddha ini yang menceritakan bahwa di sebelah barat ada sesosok Buddha, yaitu Buddha Amitabha. Di dalam tekadnya, di dalam janjinya yang ke-18 belum mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap terlahir di alam surgaku, maka apabila orang itu meninggal, maka akan dijemput dan ditempatkan di alam surganya. Ada beberapa faktor yang mendukung seseorang untuk bisa terlahir di alam surga Sukawati. Yang pertama yaitu meyakini akan keberadaan Buddha Amitabha, kemudian bertekad untuk terlahir di sana, dan praktek nyata melafal nenfok dengan mengucapkan Namo Amitabha dengan penuh keyakinan ini. Namun tentunya ada hal yang lain lagi, yaitu orang tersebut tidak melakukan 5 perbuatan jahat. Antara lain perbuatan jahat yang dilakukan atau karma berat itu membunuh ayahnya, membunuh ibunya, tidak memecah belah sangga, ya. Itu ada beberapa syarat-syarat, ya. Di antara teori agama Buddha dalam tradisi Mahayana, ajaran Amitabha ini nanti yang paling bertahan. Jadi paling lama akan bertahan, akan diminati oleh masyarakat Buddhis khususnya. Ada sebuah prediksi, apabila nanti suatu saat nanti sudah sulit diketemukan rohaniwan agama Buddha yang tidak layak jadi panutan, ya, nanti para umat tidak boleh putus asa, karena ada salah satu metode yang menuntun umat, yaitu melafal Amitabha ini, ya. Jadi pada satu saat nanti ada zaman kemerosotan, para rohaniwan agama Buddha sudah tidak layak lagi, atau suatu saat nanti mengabaikan Dhamma, umat pun masih mempunyai jalan, yaitu melafal Namo Amitabha ini. Kita lihat di beberapa CD-CD yang membuktikan bahwa seseorang yang penuh dengan ketekunan dan keyakinan melafal Amitabha ini, jika orang itu meninggal, maka ada beberapa fenomena-fenomena yang bisa kita lihat. Ada beberapa suhu, ada beberapa biksu yang meninggal. Di saat meninggal atau di saat dikremasi itu bisa ada tanda-tanda alam, ya, yang bisa kita baca sebagai kehadiran Buddha Amitabha untuk menjemput arwah seseorang ini. Ada juga bikuni, ada juga nenek tua yang dilafal, yang ketika hidupnya melafal Amitofo, ketika meninggal pun dikremasi, ternyata juga hasil kremasinya, sisa pembakaran, tulang-tulangnya itu ada yang berbentuk rupang Buddha Amitabha ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di kalangan umat Buddha kita mengenal yang berkaitan dengan orang yang meninggal. Kita sering mendengar istilah pelimpahan jasa. Istilah pelimpahan jasa. Perlu diketahui oleh umat Buddha bahwa pelimpahan jasa itu bukan berarti kebaikan yang Bapak Ibu miliki kemudian berpindah ke almarhum yang kita doakan, tidak demikian. Pelimpahan jasa tidak ada sesuatu yang berpindah, tidak berlaku hukum matematika. Ya, almarhum yang kita doakan tidak demikian, sekalipun menggunakan kata pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa di dalam agama Buddha ini berbeda dengan pelimpahan jasa yang sering dipakai
di tempat lain, misalnya saja di kejaksaan, di pengadilan, ya. Berkas-berkasnya sudah dilimpahkan, surat-suratnya sudah dipindah, kan ada sesuatu yang berpindah. Namun istilah pelimpahan jasa itu tidak ada sesuatu yang berpindah. Kalau Bapak Ibu melakukan pelimpahan jasa kebaikan Bapak Ibu 10, kemudian kita limpahkan almarhum jadi berkurang jadi 9 atau jadi 8, tidak demikian. Apa yang dimaksud dengan istilah pelimpahan jasa adalah memberikan rasa simpati, rasa peduli kepada meninggal itu akan mengkondisikan perasaan bahagia. Jadi kebajikan yang menuntun seseorang di alam bahagia sebetulnya bikinan sendiri. Kalau seseorang yang kita limpahi itu tidak bahagia, tentunya juga nilai manfaatnya bagi yang meninggal juga tidak ada atau kurang. Maka harus ada connect juga, ya. Kita yang melimpahkan dengan tulus, kemudian yang melimpahi dengan tulus menerimanya, itu baru, ya. Kemudian juga diketahui juga oleh umat Buddha bahwa tidak semua alam kehidupan, tidak alam itu bisa menerima salah satu yang bisa menerima pelimpahan jasa para datu jiwika, ya, itu khusus alam yang bisa menerima pelimpahan jasa. Jadi kegiatan pelimpahan jasa ini adalah kegiatan antisipasi, ya. Seandainya jikalau leluhur kita terlahir di alam penderitaan dan alam penderitaan itu bisa menerima pelimpahan jasa, baru pelimpahan jasa yang kita berikan itu memberi manfaat. Namun bukan berarti kebaikan yang kita berikan itu sia-sia sama sekali. Banyak makhluk-makhluk yang lain pun di alam rendah menanti pelimpahan-pelimpahan jasa dari seseorang, baik itu kerabatnya, dekat maupun jauh. Semoga pada kesempatan siang hari ini dengan niat baik keluarga memberikan pelimpahan jasa seandainya almarhum saat ini belum menempati alam bahagia dan membutuhkan pelimpahan jasa dari yang masih hidup, putra-putrinya benar-benar akan terbantu untuk terdorong teraih di alam bahagia, teraih di alam arstu kepada yang ditinggalkan putra-putrinya, kerabat keluarganya, untuk selalu mendapatkan kemudahan dalam penghidupan, dalam pekerjaan maupun dalam karya-karya yang lain. Sadu, sadu, sadu.